Oke, para sahabat-sahabat semua, di sini saya akan videokan motor Scoopy Fi yang mengalami bocor pada bagian CVT. Maksudnya kebocoran yang terjadi disebabkan karena seal kruk as bagian depan ini bocor. Akhirnya blok bagian CVT dan spare part yang ada di bagian blok CVT ini terkena imbasnya, terkena semburan oli, yaitu bagian string atau bibel, terus rumah roller berikut sama pulinya itu kotor sekali. Ini kita lagi proses bersih-bersih dulu bagian bloknya, nanti kita kocorin pakai bensin. Habis itu nanti setelah kita kocorin, kita semprotin pakai angin kompresor karena bagian blok ini kotor sekali. Ini langsung saja terus saya videokan para sahabat, pantengin terus biar tahu apa saja yang akan saya ganti di bagian blok CVT ini, karena bukan hanya hasil saja, termasuk di bagian spare part yang lain ada yang rewel atau aus dan harus diperlukan proses pergantian. Karena kalau tidak diganti otomatis tetap cara kerja dari mesin ini nanti tidak maksimal. Ini terus saya kocorin dulu. Setelah habis saya kocorin, nanti kita bersihkan yang lain. Habis itu baru kita semprot pakai angin kompresor. Ini spare part yang lain termasuk bagian rumah roller, terus rollernya itu sampai basah oli semua. Sekarang kita ganti dulu bagian seal kruk asnya, seal kruk as bagian depan ini belum diganti, kita bersihkan dulu, kita lap pakai kain yang bersih. Habis itu baru kita pasang bagian seal kruk asnya. Kita pasang, kita paskan dulu, terus kita dorong ke dalam pelan-pelan, jangan sampai miring pemasangan seal kruk as yang seperti ini, karena ini sensitif sekali. Kalau ada celah sedikit saja oli bisa keluar alias bisa bocor, jadi harus rata. Terus setelah habis kita ratakan, kita kancing bagian sealnya, karena ini ada kancing klipnya cukup besar kancingnya. Kita pasang dulu, sudah terpasang. Sekarang tinggal bagian yang lain kita bersihkan dulu. Bagian rumah roller ini sampai basah. Kalau bagian ini basah otomatis kerja mesin itu tidak maksimal, jadi putaran mesin itu tidak sepenuhnya itu bisa tersalur ke roda belakang, karena terjadi slip coupling atau istilahnya itu ndredeg kalau bahasa Jawanya itu. Terjadi ndredeg, akhirnya mesin tarikannya jadi lelet sekali. Kita bersihkan, kita kocor pakai bensin seperti ini, terus nanti kita semprotin. Setelah bersih, bagian penutup rumah roller ini juga basah oli, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita kocor lagi. Terus bagian puli belakang yang ini juga bocor bagian vaseline CVT nya atau grease CVT. Ini kita lakukan proses pergantian seal pada puli belakang ini. Jumlahnya itu ada 4, ada seal o-ringnya 2, terus seal yang di bagian asnya ini 2.
Pokoknya yang tebal itu 2, yang sealnya yang seperti seal o-ring, mirip seal o-ring manifold itu 2. Jadi kita lakukan pergantian semua biar nanti tidak ada kebocoran lagi bagian paslin CVT-nya. Karena kalau sampai ini terjadi bocor, otomatis bagian puli belakang ini menjadi kering dan mudah sekali aus. Karena tanpa pelumas otomatis kerja mesin jadi berat. Gesekan itu tidak ada yang melapisi. Gesekan antara as puli dan pulinya. Maksudnya tiap posisi tarik gas kan itu geraknya itu seperti membuka dan menutup. Pokoknya istilah Jawanya itu mekar terus mingkup lagi seperti itu. Jadi kalau ada pelumasnya tidak terjadi keausan karena gesekan dari as puli dan puli yang bagian lawannya itu ada lapisannya. Lapisan yang saya maksud di sini adalah lapisan pelumas maksudnya. Jadi geraknya juga licin, terus pulinya nanti juga awet kalau tidak terjadi kebocoran. Makanya kita lakukan proses pergantian pada seal puli bagian belakang juga. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu seperti ini, baru nanti kita pasangin bagian sealnya. Setelah itu bagian penutup bagian seal atau penutup vaslin CVT-nya bentuknya seperti ini. Ini nanti merekat pada bagian puli belakang. Terus yang ini bagian as puli belakang atau lawan dari yang tadi. Karena ini sepasang, jadi harus bersih semua juga. Pokoknya steril dari oli dan vaslin. Jadi dinding bagian puli yang cewek dan yang cowok ini aman dari vaslin atau semburan oli. Jadi kerja mesin nanti bisa maksimal. Terus kita kocorin lagi bagian yang lain. Ini bagian kotrinya. Terus ini bagian puli depan atau kipas depan. Ini juga kita bersihkan karena bagian spare part yang menempel di bagian blok CVT ini kena imbas semburan oli semua sampai rata seperti ini. Akhirnya mesin jadi slip, kerja mesin tidak maksimal, tenaga mesin tidak tersalur semua ke roda belakang. Jadi usahakan bagian CVT itu kalau proses membersihkan harus bersih sekali. Jangan ada cipratan atau semburan oli yang menempel. Selesai di bagian proses pencucian ini, kita kita semprotin dulu bagian puli dan bagian rumah roller, terus kipas, terus penutup rumah roller juga kita semprotin semua biar steril. Setelah proses penyemprotan selesai, kita lakukan proses pengelapan. Kita menggunakan di sini tisu yang kering maksudnya, jangan tisu basah, biar hasilnya itu benar-benar bisa bersih dan tidak ada kotoran yang menempel ataupun vaslin atau oli yang menempel di bagian dinding-dinding bagian puli dan CVT-nya. Kita lap sampai bersih. Terus bagian rumah rollernya jangan lupa juga kita bersihkan pakai tisu. Ini saya sarankan pakai tisu karena proses membersihkan seperti ini kalau pakai tisu bisa bersih sekali. Pokoknya oli atau vaslin itu bisa kabur atau istilahnya bisa minggir terkena lap dari tisu seperti ini, yang tisu kering. Sini bagian puli depan atau kipasnya kita bersihkan juga.
Setelah selesai proses kita mengelap semuanya, kita lakukan proses pemasangan pada bagian seal dari puli belakang tadi. Kita pasang dulu, usahakan yang rata proses pemasangannya seperti ini, nggak usah terburu-buru, pokoknya hasilnya bisa maksimal, bisa rata maksimal maksudnya. Terus bagian yang sebelahnya, karena ini kanan kiri, bagian yang seal yang agak tebal kita ratakan juga. Setelah dikira sudah rata, nanti baru kita pasang bagian seal o-ring yang bagian apa itu, bagian luarnya, jadi untuk menjaga tidak bocor di bagian luar. Setelah selesai kita beri grease atau vaseline seperti ini, baru kita pasang. Ingat ya, posisi memberi grease atau vaseline-nya itu bagian dalam, jangan bagian luarnya. Kita masukkan pelan-pelan, jangan ada seal yang terselip karena ini sepan. Terus seperti ini, terus kita pasang dulu, kita paskan, usahakan menempel kuat. Kalau terjadi lepas kita pasang lagi. Pokoknya harus rata bagian sini, dan sealnya harus menempel kuat di bagian pulinya. Selesai pemasangan seal, kita pasang bagian kotrinya. Ini jumlahnya ada 3 ini, kita pasang semua. Selesai pemasangan kotri, kita kasih grease atau vaseline. Nah, ini tiga-tiganya bagian lubangnya kita kasih semua, kita kasih rata semua. Setelah itu baru kita tutup, sambil kita putar seperti itu. Terus kita ratakan bagian penutupnya ini. Itu jangan lupa dilap kalau ada sisa-sisa vaseline yang menempel di bagian luar. Nah, itu kampas ganda kita bersihkan pakai angin kompresor, karena ini biasanya itu kotor sekali di bagian sini. Debu-debu itu biasanya mengumpul di bagian kampas ganda seperti itu. Makanya proses ini benar-benar harus steril biar kerja maksimal, biar mesin bisa bekerja dengan maksimal. Terus baru kita pasang seperti itu, kita kasih mur bagian luar dari untuk menahan kampas ganda ini maksudnya. Kita kasih mur, terus kita kencangkan. Udah, tinggal kita jepit seperti ini pakai kunci. Bagian kampas ganda ada sendiri seperti ini, kita lepaskan dulu baru kita kencangkan. Itu setelah sabuk atau penahan dari kampas ganda terpasang, kita kencangkan bagian mur, bagian puli bagian belakang ini. Udah kencang seperti ini, tinggal kita lepas. Setelah pemasangan puli bagian, maksud saya bagian kampas ganda selesai,
kita pasang bagian rollernya. Jangan keliru menghadapnya roller seperti ini. Sekarang kita pasang semua bagian rollernya seperti ini. Cara memasangnya diingat-ingat, jumlahnya itu ada 6. Terus kita pasang penutupnya. Sudah selesai. Sekarang tinggal proses pemasangan bagian dudukannya. Kita pasang rumah roller dan rollernya tadi ke as bagian depan ini. Terus habis itu string atau bibelnya kita pasang, baru bagian kipas atau puli yang bagian depan ini. Jangan lupa di bagian sini ada ring yang ada giginya, terus ring yang biasa baru dikancing dengan emur. Selesai seperti itu, kita kencangkan dulu. Kita kencangkan bagian puli bagian depan. Sudah selesai, tinggal pemasangan bagian puli bagian belakang. Cara memasangnya seperti ini. Cukup dimasukkan, puli ditarik ke depan, string bisa masuk, baru kita masukkan ke dudukannya. Kita kancing pakai mur, kita kencangkan pakai impet dulu. Setelah selesai, kita coba nyalakan motornya. Suaranya sudah halus para sahabat semua. Para sahabat bisa mendengarkan sendiri. Tarikan motor juga sudah kelihatan responsif sewaktu kita menarik gas tadi. Karena proses pembersihan dan pergantian spare part bagian blok CVT sudah selesai, sekarang kita pasang bagian bloknya. Kita pas-paskan dulu bagian kanan kiri bloknya. Setelah dikira sudah pas seperti ini, tinggal kita pasang bautnya satu persatu bagian blok CVT-nya. Kita pasang semua bautnya satu persatu. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai cara dan proses pembersihan bagian blok CVT. Kita bersihkan semua. Nah, setelah itu kita semprot pakai kompresor, terus kita lap pakai tisu. Bagian puli dan rumah roller termasuk puli bagian depan juga kita lap pakai tisu biar hasilnya nanti bisa maksimal dan tidak ada kotoran atau vaselin yang menempel di bagian blok CVT atau oli yang menempel di bagian puli-pulinya tadi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya. Terima kasih.